Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga pagi ini keadaan kalian sehat walafiat dan tetap semangat walaupun harus belajar di rumah. Nah, pagi ini materi yang akan kita bahas adalah tentang bilangan. Nah, sebelum masuk ke dalam materi bilangan, kita akan belajar macam-macam bilangan. Yang pertama ada bilangan bulat, yang kedua bilangan asli, yang ketiga bilangan cacah, keempat bilangan ganjil, kelima bilangan genap, keenam bilangan prima, ketujuh bilangan pecahan, dan yang terakhir adalah bilangan desimal. Kita akan definisikan satu-satu. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat ini adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Ya, bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Kalau kita mau buat himpunannya, yaitu misalnya -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tanda titik-titik ini artinya tak terhingga. Kemudian yang dimaksud dengan bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, tidak terhingga. Kemudian yang ketiga adalah bilangan cacah, yaitu bilangan yang dimulai dari angka 0, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, tak terhingga. Jadi bedanya bilangan asli dengan bilangan cacah. Kalau bilangan asli dimulai dari angka 1, kemudian kalau bilangan cacah dimulai dari angka 0. Kemudian macam-macam bilangan bulat yang keempat, yaitu bilangan ganjil, adalah bilangan yang tidak bisa habis dibagi 2, yaitu dimulai dari angka 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kemudian bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kemudian bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi angka 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, bilangan prima ini dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Bilangan yang berikutnya yaitu bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari
pembilang dan penyebut. Contohnya 1/2. Nah, angka 1 sebagai pembilangnya, sedangkan angka 2 sebagai penyebutnya. Yang terakhir adalah bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang menggunakan tanda koma. Tanda koma. Contoh, misalnya 0,5 atau 1,2. Oke, baik. Setelah kita mempelajari tentang macam-macam bilangan, sekarang kita akan belajar mengenai cara mengurutkan bilangan. Nah, sebelum mengurutkan bilangan, kita harus tahu dulu mana bilangan yang terbesar dan mana bilangan yang terkecil. Saya punya contoh, misalnya angka -3 dengan angka 3. Nah, di sini angkanya sama-sama 3. Kemudian yang satu tandanya min dan yang satu tandanya plus. Tentu saja kalau misalnya kita lihat, angka yang bilangan positif adalah angka yang besar, yang paling besar jika dibandingkan dengan angka negatif. Maka kita bisa menuliskan tanda kecil dari. -3 kecil dari 3. Kemudian bagaimana kalau -3 dengan angka 2? Meskipun angkanya antara 3 dengan 2 adalah besaran 3, tetapi karena angka 3 mempunyai tanda negatif, maka tentu saja yang positif menjadi yang lebih besar. Angka 2 lebih besar dari -3, maka tanda yang kita gunakan juga sama, yaitu kurang dari. -3 kurang dari 2. Contoh yang berikutnya, misalnya -3 dengan angka -1. Nah, di sini kedua angka ini mempunyai tanda yang sama, yaitu tanda negatif. Yang satu -3, yang satu -1. Di sini angka yang paling besar kalau dia positif kan besaran 3. Tapi karena dua-duanya negatif, maka angka yang besar adalah yang mempunyai angka terkecil. Jadi tandanya bisa kita tulis kurang dari. Jadi kalau misalnya angkanya 3 sama 1 sama-sama positif, maka besaran angka 3. Nah, karena ini negatif, sama-sama negatif, maka yang terbesar adalah -1. Jadi -3 kurang dari -1, 3 besar dari 1. Kemudian contoh berikutnya, yaitu -3 dengan -6. Nah, di sini sama-sama min lagi. Yang satunya -3, yang satunya -6. Karena dua-duanya negatif, maka angka yang terbesar kita ambil bilangan yang paling kecil. Jadi, penulisannya -3 besar dari -6. Saya ulangi. Kalau misalnya ada satu angka bilangan negatif, satu angka bilangan positif, maka otomatis bilangan yang positif adalah angka yang paling besar.
Kalau misalnya kedua-duanya positif, otomatis angka yang paling besar adalah bilangan yang besar. Tapi, jika kedua angka adalah bilangan negatif, maka bilangan yang terbesar adalah angka yang paling kecil. Seperti ini dan ini. Min 1 lebih besar dari min 3, min 3 lebih besar daripada min 6. Contoh yang lainnya. Misalnya saya punya angka ini dibaca 46.389. Kemudian contoh lainnya adalah ini dibaca 210.345. Nah, untuk menentukan mana bilangan yang paling besar, maka kita punya ketentuan. Yang pertama, kita lihat dulu di antara kedua bilangan ini manakah yang angkanya paling banyak. Kalau yang contoh pertama 1, 2, 3, 4, 5 angka. Kemudian contoh yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6 angka. Yang atas adalah puluh ribuan, yang bawah adalah ratus ribuan. Otomatis yang jumlah angkanya paling banyak adalah bilangan yang paling besar. Jadi antara kedua inilah bilangan yang paling besar. Bisa kita tulis menjadi 46.389 kurang dari 210.345. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalnya jumlah angkanya sama, yaitu puluh ribuan, 32.569, yang bawah 61.073. Dari kedua contoh angka berikut, di sini mempunyai jumlah angka yang sama, 12345, 12345. Berarti ini adalah puluh ribuan, yang bawah juga puluh ribuan. Karena jumlah angkanya sama, maka untuk menentukan mana bilangan yang terbesar, kita lihat dari angka di depannya. Antara 3 dengan 6, angka 6 adalah angka yang paling besar. Maka ini dapat kita tulis 32.569 kurang dari 61.073. Oke, jadi kesimpulannya, aturan yang pertama dalam mengurutkan bilangan yaitu melihat tanda negatif dan positifnya. Jika perbandingannya adalah salah satu angka negatif, salah satu angka positif, maka otomatis angka yang positif menjadi angka atau bilangan yang lebih besar. Yang kedua, yaitu melihat jumlah angkanya. Yang tadi saya bilang, jadi kita hitung dulu berapa angka perbandingannya. Yang atas tadi adalah 5 angka, kemudian pembandingnya ada 6 angka. Otomatis yang jumlah angkanya paling banyak adalah bilangan yang paling besar. Yang ketiga, jika jumlah angka
pada kedua bilangan adalah sama, maka kita lihat angka yang paling depan. Seperti contoh yang nomor 2 ini tadi. Jadi kalau jumlah angkanya sama, maka kita lihat angka yang paling besar. Otomatis antara 3 dan 6 yang paling besar adalah angka 6. Oke, kalau ini sudah dapat dipahami, maka kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang operasi bilangan bulat. Ya, pada operasi bilangan bulat itu ada 4. Yang pertama adalah penjumlahan, dan yang kedua adalah pengurangan. Yang ketiga perkalian, dan yang keempat pembagian. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah tentang penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. Oke, saya punya contoh, yaitu yang pertama 2 ditambah 3, kemudian 2 ditambah min 3, kemudian min 2 ditambah 3, selanjutnya min 2 ditambah min 3. Oke, 2 ditambah 3 sama dengan 5 ya. 2 ditambah 3 jadi 5. Kemudian contoh yang kedua, 2 ditambah min 3. Untuk mendapatkan hasilnya, kita lihat antara 2 dengan 3, mana angka yang paling besar? 3 bukan? Nah, angka 3 mempunyai tanda negatif, maka hasilnya mengikuti angka yang paling besar, yaitu negatif. Nah, angka yang berikutnya untuk hasil 3 tinggal kita kurangi dengan angka 2, yaitu 1. Jadi 2 ditambah min 3 sama dengan min 1. Contoh yang berikutnya, min 2 tambah 3. Kita akan gunakan cara yang sama, yaitu lihat antara 2 dengan 3, mana angka yang paling besar? Ya, angka 3. Nah, angka 3 mempunyai tanda positif, maka hasilnya juga akan bernilai positif mengikuti angka yang paling besar. Nah, angkanya tinggal kita kurangin. Angka yang besar kurang yang kecil, 3 dikurang 2 yaitu 1, positif. Jadi min 2 jika ditambah 3 sama dengan 1. Contoh yang terakhir, penjumlahan bilangan negatif, min 2 ditambah min 3. Jika kedua angka yang mau kita jumlahkan adalah bilangan negatif, bisa kita umpamakan sebagai hutang. Jadi hutang 2 ditambah hutang 3, otomatis kan hutangnya bertambah. Karena dia hutangnya bertambah, maka hasilnya negatif. Nah, berapa hasil jumlah hutangnya? 2 tambah 3 yaitu 5.
untuk contoh pengurangan, saya punya angka 5 dikurang 2, 5 dikurang min 2, min 5 dikurang 2, yang terakhir min 5 dikurang min 2. Oke, 5 dikurang 2, 5 dikurang 2 sama dengan 3. Kemudian kalau tanda kurang bertemu langsung dengan tanda min, maka tandanya berubah menjadi plus atau tanda tambah. Jadi kita bisa tulis 5 ditambah 2 sama dengan 7. Contoh yang ketiga, min 5 dikurang 2. Ini sama halnya dengan yang tadi, bahwa min bisa kita umpamakan sebagai hutang. Berarti di sini ngutang 5, ngutang 2. Setelah ngutang 5, kemudian hutang 2. Jadi hutangnya bertambah menjadi 7. Contoh yang terakhir, min 5 dikurang min 2. Ini sama dengan contoh sebelumnya. Kalau tanda min ketemu tanda kurang, ini berubah menjadi plus atau tanda tambah. Jadi min 5 ditambah 2. Angka yang terbesar adalah 5. Angka 5 mempunyai tanda negatif, maka hasilnya negatif. Kemudian tinggal mengurangkan angka yang besar kurang yang kecil. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Nah, selain contoh yang ada di atas tadi, pada operasi bilangan bulat penjumlahan dan pengurangan, kita juga mengenal sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, yaitu yang pertama, sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama adalah komutatif dengan rumus A ditambah B sama dengan B ditambah A. Maksudnya bagaimana? Kita bikin contoh. Misalnya 3 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 3. Mari kita buktikan. 3 tambah 4 sama dengan 7. Lalu 4 tambah 3 hasilnya sama, yaitu sama-sama 7. Nah, inilah maksudnya. Apabila dua angka kita jumlahkan, mau kita balik posisinya 3 yang di depan ataupun 3 yang di belakang, nanti hasilnya juga akan sama. Ya, itu namanya sifat komutatif. Kemudian sifat yang kedua yaitu asosiatif dengan rumus A
tambah dalam kurung B tambah C sama dengan buka kurung A tambah B ditambah C. Nah, ini maksudnya bagaimana? Kalau pada operasi bilangan bulat terdapat tanda kurung, maka tanda kurung harus dikerjakan duluan. Nah, di sini yang paling depan tanda kurung berada di B tambah C. Sementara yang ini dalam kurungnya berada di A tambah B. Kita buat contoh supaya nggak bingung. Misalnya 3 ditambah 4 ditambah 5. 3 tambah 4 ditambah 5. Jadi A nya 3, B nya 4, C nya 5. Yang depan yang kita kurungkan adalah 4 dan 5, yang belakang kita kurungkan 3 dan 4. Kita tentukan hasilnya sekarang. Kita kerjain yang di dalam kurung dulu. 4 tambah 5 sama dengan 9 ditambah 3. Yang ini 3 tambah 4 sama dengan 7 ditambah 5. 3 ditambah 9 sama dengan 12. 7 tambah 5 sama dengan 12. Jadi, meskipun kurungannya kita ubah, mana yang harus dikerjakan duluan, tapi selama angkanya masih sama, ingat, selama angkanya masih sama, maka hasilnya pun akan sama. Itu namanya sifat asosiatif. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang operasi bilangan bulat, perkalian, dan pembagian. Semoga materi yang saya sampaikan pada hari ini dapat kalian pahami dengan baik. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan saya yakin kalian bisa, karena kalian adalah siswa-siswi yang pintar dan cerdas. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.